Hai guys, kali ini saya mau bilang tentang sebuah perjalanan seorang single parent. Single parent atau wanita yang tanpa suami yang harus membesarkan ketiga anaknya. Ya, atau single parent lainnya, baik laki-laki maupun perempuan gitu. Tapi di sini lebih fokus kepada perjalanan seorang wanita yang membesarkan ketiga anaknya sendirian gitu ya. Yang harus berjuang dan sebagainya gitu. Nah, dari hasil penelitian saya saat S1, yaitu The Rule of the Single Parent, di sana mengatakan bahwa single parent itu banyak sekali yang tidak survive gitu. Dari hasil penelitian ya, tidak survive, banyak yang menjadi narkoba, pergaulan bebas, seks bebas, dan banyak hal-hal yang sampai bunuh diri segala gitu kan. Wah, buat saya itu betul-betul miris gitu kan. Akhirnya saya meneliti itu gitu. Tapi memang benar sih, dari perjalanan yang saya alami memang berat banget gitu, antara berperan ganda, antara menjadi seorang ayah, berperan sebagai seorang ayah mencari nafkah, dan menjadi seorang ibu untuk membesarkan anaknya dan mengasuhnya dan sebagainya gitu. Itu membutuhkan satu apa ya, effort yang tinggi sekali gitu. Banyak kesedihan yang harus, dilema yang harus dipilih, mana yang seharusnya pekerjaan itu dibagi dua dengan suami, tapi ini semuanya diserahkan kepada istrinya semua gitu ya, dengan peran ibu ini gitu. Nah, apa yang harus kalian pilih pada saat kalian di 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 apa ya istilahnya, ditempatkan di posisi saya pada saat itu. Nah, saat itu tahun 2015, sorry, uh, 2005 ya, 2005, karena saya sudah 15 tahun. 2006 ya, sorry 2006, saya ingatnya 2005 aja, karena memang ada sesuatu yang memang tidak diinikan ya, tidak, aduh, banyak hal lah ya di sana ya gitu. Nah, tahun 2006 suami saya meninggal dunia karena sakit jantung. Nah, disitulah anak-anak saya tuh masih kecil banget gitu. Yang pertama aja masih 10 tahun, waktu itu masih kelas 4 SD, dan yang kedua 5 tahun dan 4 tahun. Saya bingung saat itu gitu. Saya bingung saat itu bagaimana harus memilih. Saya juga tidak pernah tahu hal ini sebelumnya gitu, karena sangat mendadak dan tidak sakit dulu gitu. Saat itu suami saya baik-baik aja, sehat, tapi ternyata pada saat itu tek jantung gitu kan, akhirnya meninggal. Mana ada persiapan, orang namanya meninggal kok persiapan kan gitu ya. Nah, disitulah saya shock banget gitu, karena memang perjalanan sebelumnya itu saya banyak punya konflik dengan keluarga gitu, karena saya menikahi laki-laki yang memang bukan, dia dari keturunan Chinese gitu kan. Nah, itu di situ pada saat itu orang tua saya adalah seorang yang memang punya pejabat gitu. Dia tidak boleh saya menikah dengan orang yang berbeda agama dan sebagainya. Akhirnya walaupun saat itu suami saya masuk agama Islam, tapi tetap keluarga kurang menyetujui itu gitu. Tapi ya sudah, mau bagaimana lagi, karena cinta saya serahkan semuanya. Nah, itu dia satu hal yang harus kalian tahu ya guys, jangan suka memaksakan apapun yang sudah diperintahkan dan ditepatkan oleh orang tuamu, karena orang tuamu punya feeling apa yang akan terjadi terhadap anaknya. Jadi tetap kamu harus berpikir bijak, jangan cinta mengedepankan semuanya. Akhirnya mata dan hati kita, pikiran kita itu tertutup oleh cinta, makan tuh cinta, gak ada, yang akhirnya kalian juga yang rugi gitu. Nah, oleh karena itu
oke lah ya, singkat kata saya harus berjuang membesarkan anak ini. Anak-anak saya masih kecil, tapi saya hanya berdoa kepada Tuhan bahwa Tuhan beri aku kekuatan untuk membesarkan anak saya. Anak saya harus mampu dan dia tidak boleh kekurangan satu apapun. Dia harus punya perasaan dan kenyamanan walaupun tanpa ayah. Itu yang selalu saya pegang. Jadi saya harus sekuat tenaga untuk bisa memenuhi semua kebutuhan anak saya, dan saya pun juga harus bekerja siang, malam, pagi. Sulit, tapi harus dijalani. Tapi saya nggak boleh memperlihatkan kesedihan itu terhadap anak kita, guys. Anak kita boleh kita ajak curhat, tapi kita tidak boleh menunjukkan kelemahan kita terhadap anak kita. Anak kita boleh diajak ngobrol untuk, ini loh nak, kamu segini dulu ya uangnya, uang jajan kamu jangan terlalu banyak begini karena mami belum ini belum itu gitu. Jadi kamu harus sampaikan kepada anakmu, tapi kamu jangan tunjukkan bahwa kamu lemah gitu, siapapun itu ya. Saya suka sebel gitu sama perempuan janda yang mengeluh kalau saya susah ini, saya begini juga untuk anak, begitu juga untuk anak, padahal dia untuk sebenarnya untuk kebahagiaan diri dia sendiri gitu kan. Dia minum yang saya lihat ya, dan yang saya teliti saat itu gitu. Dia minum, dia ke bar, dia ke diskotik dan sebagainya untuk menghilangkan rasa penat itu sebenarnya gitu. Rasa kesal dan rasa stres dia gitu dengan cara pelarian gitu. Padahal itu tidak ada apa ya, itu hanya pelarian, nggak ada solusinya gitu loh. Nah sekarang apa yang solusinya kalau kamu tidak bekerja? Toh ujung-ujungnya kamu mau makan, kamu kan juga ngasih makan anak-anakmu, kan kamu juga harus memberikan pendidikan yang layak untuk anakmu. Nah itu yang saya bilang waktu itu, aku harus memilih dengan sisa uang yang ada. Apakah uang ini harus saya sekolah lagi, atau saya betul-betul untuk makan saat itu. Nah untungnya saat itu saya benar-benar, anak-anak saya itu memang anak-anak yang luar biasa. Dia selalu memberikan kebanggaan dari kecil gitu untuk saya. Akhirnya saya harus semangat dan saya berpikir pokoknya anak saya tidak boleh ada kekurangan apapun gitu. Jadi saya bilang sama anak saya, nak kalau mami kuliah lagi kalian gimana? Kalian nanti sama mbak atau gimana? Boleh nggak kalau mami kuliah lagi? Nanti kalau mami kuliah lagi begini. Nah itu juga guys harus sampaikan kegalauan kita terhadap anak. Nah kalau misalnya tidak berpendidikan atau tidak mengambil pilihan pendidikan, ya ambil kursus atau ambil skill-skill lain yang bisa memperoleh uang nantinya gitu loh. Kalau saya berpikir gini, saya waktu pas saya kembali ke Indonesia saat itu, saya izin praktek saya tidak dilegalkan gitu, karena tidak disahkan ya, artinya tidak diterima gitu. Jadi saya harus ambil lagi S2 saat itu untuk profesi gitu. Nah tapi akhirnya saya harus bingung, saya harus ngapain gitu kan. Praktek nggak bisa, apapun nggak bisa. Saat itu saya sudah S2 psikolog gitu. Namun saya kembali ke Indonesia, waktu itu saya di Hong Kong, saya kembali selesai, saya meninggal langsung saya balik ke Indonesia. Akhirnya ya saya memberanikan diri dengan sisa uang yang ada, saya harus kuliah. Karena dari kuliah ini saya pasti bisa mendapatkan sertifikasi untuk izin praktek. Seperti itu dengan bantuan segala
kemudahan yang entah kenapa gitu semua dilancarkan oleh Allah. Saya juga nggak tahu, saya waktu itu hanya berpikir Tuhan kuatkan saya untuk bisa membesarkan dan memberikan pendidikan yang layak untuk anak saya, hanya itu. Saya nggak terlalu neko-neko saat itu gitu ya. Tapi dengan berjalannya waktu, saya juga harus memilih sekolah yang terbaik untuk anak-anak saya. Kalau saya dulu basisnya anak-anak saya itu harus agama, karena agama menurut saya fondasi yang paling kuat untuk membentuk karakter manusia, untuk bisa menghormati orang tua, untuk bisa sayang sama orang tua, untuk bisa mengenali diri dia gitu, untuk bisa apapun yang ada dalam diri dia gitu ya, memilih mana yang benar dan salah gitu. Agama itu semua ada di sana. Jadi dengan berat gitu ya, saya harus memindahkan anak saya dari sekolah negeri ke sekolah swasta yang berbasis agama dengan mahalnya. Namun saya menghitung pendapatan saya dari syuting gitu ya, yang saat itu masih syuting ala-ala bagaimana gitu, pendapatan yang nggak menentu gitu kan. Akhirnya saya memilih untuk pindahkan sekolah anak-anak saya gitu. Tapi alhasil semua lulusan di Al-Azhar BSD, saya terima kasih banyak kepada guru-gurunya yang sudah membesarkan dan membimbing anak-anak saya juga di sekolah. Itu sangat apa ya, berterima kasih lah, karena guru-gurunya itu sangat kooperatif tuh ya. Al-Azhar BSD, I love you. Nah, ketiga anak saya di sana gitu, dan alhamdulillah mereka punya prestasi, mereka ada role model, dan akhirnya sekarang ketiga anak saya itu satu udah menjadi dokter, lulusan dari Universitas Pajajaran Bandung, dan sekarang dia kerja di Rumah Sakit Pondok Indah, di Pondok Indah, RSPI Pondok Indah. Lalu yang kedua sebagai arsitek, yaitu ya lulusan yang universitas yang sangat bagus juga. Dan yang satunya lagi yang paling bungsu juga sebagai dokter. Alhamdulillah, semoga lancar dan bisa meneruskan kembali di UGM, ngambil kedokteran. Mudah-mudahan diberikan rezeki dan diberikan yang terbaik untuk anak saya Manda ya, doakan ya. Akhirnya pada saat saya sekolah dan selesai lulus, akhirnya ada beberapa perusahaan yang mengontrak saya untuk saya menjadi narasumber, menjadi memberikan motivasi, memberikan diklat gitu ya. Juga saya terima kasih kepada Pak Sujito Telkom, Pak Daan Angkasa Pura, juga terima kasih Pak, juga kepada Minyak, PLN, Pertamina, dan banyak lagi klien-klien saya yang lainnya. Dari sanalah saya sekarang sudah mulai menata diri, sudah firm gitu, sudah bisa kuat untuk masalah ekonomi gitu ya. Lalu anak-anak sekarang sudah besar. Nah, perjalanan itu juga sangat melelahkan, tapi ada orang yang mempercayai saya dan apa ya istilahnya, penasaran tentang kehidupan saya. Akhirnya saya dibuatkan buku, yaitu Perjalanan Seorang Janda, yang ditulis dalam As a Widow. Ya. Nah, buku ini menerangkan semua perjalanan kehidupan seorang janda, khususnya saya di sini, namun berdasarkan penelitian. Juga ini adalah buku psikologi forensik, buku motivasi tentang psikologi,
bagaimana membangun diri, membagi waktu, bagaimana memberikan perhatian terhadap anak, bagaimana memilih dalam situasi yang genting dan sebagainya. Disinilah kita dapat belajar. Mudah-mudahan dari buku ini bisa kita belajar bersama, menambah ilmu, memberikan satu pelajaran baru gitu untuk para wanita-wanita, khususnya single parent. Nah, As a Widow Dita Gading ini adalah buku pertama saya yang memang sangat spesial buat saya gitu, karena ini adalah perjalanan hidup saya yang dikutip oleh Kang Uyan. Hatur nuhun Kakang, karena beliau juga sangat concern terhadap kehidupan saya, yang akhirnya mereka tahu tentang kehidupan saya masa muda dulu sebelum menikah. Akhirnya beliau mau membuat buku yang sekeren ini. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Yuk kita lihat dan kita baca. Kalau mau buku ini bisa beli di saya, atau beli, nanti ada nomornya di sini ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Hidup wanita-wanita tangguh, hidup wanita-wanita single parent. Kalian tidak boleh lemah, kalian tidak boleh menangis, dan menangis adalah sebuah tanda kelemahanmu. Namun menangislah pada saat kamu bahagia.